Yahudi ketemu Tuhan di Sion, di Yerusalem sebanyak 3 kali setahun. Ya, mereka ketemu Tuhan 3 kali setahun. Renungkan ini. Bagaimana dengan orang Kristen? Berapa kali orang Kristen ke tempat semayamnya Tuhan? Tadi, hai lovers of God, shalom, shalom. Nah, senang rasanya setiap hari Senin kita boleh bertemu, karena dalam setiap hari Senin, setiap minggunya akan ada pembahasan yang baru, ada topik-topik yang baru untuk sama-sama kita renungkan. Jadi bagi lovers of God yang belum subscribe, mari silakan subscribe, nyalakan loncengnya agar muncul notifikasi setiap kali saya upload video-video renungan yang baru. Oke, minggu ini kita akan sama-sama merenungkan satu topik, yaitu orang Yahudi 3 kali naik haji setahun. Mungkin lovers of God ada yang bertanya, wah kok bisa 3 kali naik haji pula? Wah gimana nih? Nah, penasaran kan? Karena itu mari stay tune, tetap simak sampai habis untuk kita dapatkan berkatnya buat setiap kita. Nah, tahukah Anda lovers of God, kalau kitab perjanjian lama, PL kita, di Alkitab itu mencatat ada 7 hari raya yang harus dirayakan oleh bangsa Yahudi setiap tahunnya. Ya, ada 7 hari raya. Nah, ketujuhnya itu, 7 hari raya itu dibagi dalam 2 kelompok. Yaitu kelompok perayaan hujan awal, katakanlah seperti itu. Yang satu lagi kelompok perayaan hujan akhir. Nah, perayaan hujan awal itu ada 4 hari raya. Yang pertama Paskah atau Pesah. 2 roti tak beragi atau Hak Hamasot. Buah sulung yang ketiga atau Hak Habikurim. Dan yang keempat hari raya Pentakosta atau Shavuot. 3 hari raya perayaan hujan akhir, yaitu hari raya awal tahun atau Rosh Hashanah atau Yom Teruah. Nah, mengenai Rosh Hashanah ini mungkin kita sering dengar ya. Nah, terus yang kedua hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Terus hari raya Pondok Daun atau Sukkot. Mungkin ada beberapa yang sering familiar di telinga kita. Paskah, Pentakosta, Rosh Hashanah, Yom Kippur, ya, Sukkot. Nah, sebenarnya Tuhan kita itu Tuhan yang senang dengan hari raya. Kenapa? Kenapa demikian, lovers of God? Karena di hari raya itulah momen umat Tuhan, umatnya, bangsa Israel itu bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Dia. Khususnya dalam 3 hari raya yang harus dirayakan di Yerusalem setiap tahunnya. Jadi begini lovers of God, dari 7 hari raya itu ada 3 yang harus dirayakan di Yerusalem. Khusus 3 itu harus dirayakan di Yerusalem, dan sisanya 4 itu boleh dirayakan di masing-masing tempat, di kota-kota lain. Ya kan? Nah, apa ketiga hari raya itu? Hari raya roti tidak beragi atau Hag Hamasos, hari raya Pentakosta atau Shavuot, dan hari raya Pondok Daun atau Sukkot. Ketiga hari raya ini mereka harus datang dari manapun mereka berada, mereka harus datang ke Yerusalem untuk berhari raya di Yerusalem. Nah, dari mana kita tahu? Ulangan 16 ayat yang ke-16 berkata, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu, ya khususnya laki-laki, ya, tetapi setiap laki-laki yang berangkat pasti bawa keluarganya. Nah, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Di mana itu? Yaitu di Yerusalem. Ketika perintah Tuhan ini disampaikan, mereka masih dalam kehidupan yang nomaden, ya, berpindah-pindah. Tetapi ketika mereka ada pada era Raja Daud, nah, Tuhan memilih kota Yerusalem itu sebagai tempat pilihannya. Jadi kalau di sini dikatakan 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yaitu Yerusalem. Yakni pada hari raya roti tidak beragi 1,
dua, hari raya 7 minggu atau Paskah, dan yang ketiga, hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Setiap tahun itu 3 kali orang Yahudi diminta datang ke Yerusalem. Jadi mereka kan tersebar di mana-mana, ya kan? Tetap 3 kali setahun mereka harus datang ke Yerusalem. Untuk apa? Berhari raya. Pertanyaannya kenapa Yerusalem? Ya, kenapa ke Yerusalem? Bukan ke kota-kota lain. Karena Tuhan dalam perjanjian lama, Tuhan berkata bersemayam di Yerusalem. Yerusalem itu terletak di Bukit Sion. Jadi kalau ada ayat yang berkata Bukit Sion, itu kota ini maksudnya adalah Yerusalem. Mazmur 9 ayat yang ke-12 berkata, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, yaitu Yerusalem. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nah, yang uniknya beginilah persoalan. Hari raya itu dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata hak. Nah, bahasa Ibrani, bahasa Semit, bahasa Arab itu masih satu rumpun, masih bahasa Semit. Jadi mereka mirip-mirip. Bahasa Ibraninya hak, bahasa Arabnya adalah hajj. Nah, dari situ muncul kata serapan dalam bahasa Indonesia apa? Haji. Jadi bangsa Israel, orang Yahudi itu berhak atau berhaji, mereka berjalan kaki naik ke Yerusalem. Nah, kenapa dikatakan hak? Karena arti definisi literalnya hak itu berarti berjalan naik menuju tempat yang lebih tinggi. Tepat sekali karena secara geografis kota Yerusalem itu terletak di Bukit Sion. Namanya bukit pasti artinya lebih tinggi. Naik ke atas lebih tinggi. Setuju ya? Nah, Mazmur 84 ayat yang ke-8 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ingat, setiap kali kita menemukan kata Sion, itu merujuk pada kota Yerusalem. Ya. Nah, sukacita bangsa Yahudi itu dalam berhari raya menghadap Tuhan di Yerusalem atau Sion memberi mereka kekuatan. Sekalipun perjalanan mereka itu menaik, mereka tetap kuat. Era itu mereka berjalan kaki. Ya. Berjalan kaki karena kenapa? Mereka pun terdiaspora ke beberapa tempat. Nah, dalam perjalanan mereka berjalan kaki atau mereka menaiki keledai. Mungkin kalau sekarang kita enak. Kalau Lovers of God yang pernah ke Tanah Perjanjian, ke kota Yerusalem gampang. Sekarang naik bis, benar ya. Enak, duduk manis, AC, dingin gitu kan. Tahu-tahu nyampe di Yerusalem. Nah, era itu belum. Mereka masih jalan kaki. Berjalan kaki menanjak, makanya mereka berhak. Ya, mereka berhari raya, mereka berjalan naik. Itulah disebut berhaji. Nah, Lovers of God, renungkan ini. Orang Yahudi ketemu Tuhan di Sion, di Yerusalem sebanyak 3 kali setahun. Ya, mereka ketemu Tuhan 3 kali setahun. Renungkan ini. Bagaimana dengan orang Kristen? Berapa kali orang Kristen ke tempat semayamnya Tuhan? Tadi dikatakan Tuhan bersemayam di Yerusalem, ya kan? Tuhan bersemayam di Yerusalem. Sehingga mereka 3 kali ke Yerusalem. Nah, pertanyaannya, orang Kristen berapa kali ke tahtanya Tuhan? Berapa kali menghadap Tuhan? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, mari kita renungkan. Ibrani 4 ayat yang ke-16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat
dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Setiap kita lovers of God, setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya Yesus dapat ketemu Tuhan, menghadap Tuhan, atau tanda kutip naik haji, kapan? 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali dalam setahun? No, setiap saat. Kenapa? Karena Ibrani 4 tadi berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia itu bicara tahtanya Tuhan kita. Nah, kapan kita boleh menghampiri tahta kasih karunia? Tidak tercatat di situ berapa kali, berangka berapa kali kita boleh menghampiri tahta kasih karunia. Ya kan? Ibrani 4 ayat 16 hanya berkata, hampiri dengan penuh keberanian. Tidak ada batasan ruang dan waktu di situ. Betul? Betul lah sobat. Pertanyaannya begini. Kenapa demikian? Kenapa kita boleh menghampiri kapanpun, anytime, tahta kasih karunia? Karena kita bertemu dengan Bapa kita di sorga. Wow, haleluya. I love it. Jadi kalau dikatakan mari kita menghampiri tahta kasih karunia, artinya kita menghampiri siapa? Menghampiri Bapa kita. Setuju? Ya. Coba mari renungkan. Lovers of God yang sudah punya anak. Apakah anaknya ketemu kita, ayahnya itu hanya boleh pada jam-jam tertentu saja? Tidak. Anytime, bukan? Demikian pula kita dengan Tuhan. Dan kita wajib bersyukur kita boleh ketemu Tuhan anytime, anywhere. Tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kapanpun kita ketemu Tuhan, kita boleh ketemu Tuhan. Kapanpun kita butuh Tuhan, kita menghampiri tahta kasih karunia itu. Kapanpun, dimanapun, kita boleh ketemu Tuhan. Oh, haleluya. Kita patut bersyukur kita punya Tuhan yang boleh kita temui kapanpun. Tidak hanya dibatasi sekian kali. Ya, dalam satu hari, bahkan mungkin 3 kali dalam setahun. No. Begitu luar biasanya Tuhan kita. Amin. Nah, Lukas 11 ayat yang kedua berkata, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah. Apa di situ Bapak Ibu? Apa itu lafaz God? Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Sambung yuk, Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari renungkan begini lafaz God. Ketika kita berdoa, Yesus berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah kepada Bapa. Yohanes berkata begini, Yohanes 1 ayat 12. Orang yang percaya dalam namanya, nama Yesus itu diberi kuasa, diberi status baru, diberi legalitas baru sebagai apa? Anak-anak Allah. Mari renungkan. Bapa dan anak. Bapa dan anak. Ya. Get the point, lovers of God. Tuhan kita itu mengizinkan kita memanggil dia Bapa. Dan kita diangkat, dilayakkan, dibenarkan oleh darah Yesus. Sebagai apa? Sebagai anak-anaknya. Wow, haleluya. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, tidak dibatasi waktu kita ketemu Tuhan. Berapa kali kita boleh ketemu Tuhan? Berapa lama kita boleh ketemu Tuhan? Ya, kita mau ketemu Tuhan 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, 10 jam. Terbuka ruang. Terbuka kesempatan, bebas kita ketemu Tuhan kapan saja. Ketika kita menyembah Tuhan secara pribadi atau secara korporat, ya, di dalam persekutuan kita, di dalam ibadah raya kita, kita bisa meneteskan air mata, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Dia menjamah kita dan kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita bisa berkata,
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ya, kita bisa menyapa Bapa, ya Aba, ya Bapa. Kita tidak dibatasi. Ketika kita bertemu dengan, katakanlah, bos kita, dengan atasan kita, bahkan mungkin dengan dokter atau dengan Pak Presiden kita dibatasi. Ada limit waktunya kita boleh ketemu dia. Tetapi kita ketemu Tuhan boleh kapan saja dan berapa lama. Wow, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Ya, jadi mari. Pastikan setiap Anda lovers of God. Pastikan apa? Pastikan apa, Pastor? Pastikan diri Anda sudah menjadi anak-anak Allah. Wow, ketika kita sudah menjadi anak Allah, kita akan bebas ketemu Bapa kita di surga. Kita akan ketemu Bapa kita, tidak dibatasi ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun. Bahkan maaf kata, ketika kita sakit perut kita di toilet, kita bisa ketemu Tuhan kita. Kita bisa ketemu Bapa kita. Kita bisa bilang, Bapa tolong, Bapa tolong, Bapa tolong. Ya, amin. Wow, luar biasa bukan? Dahsyat Tuhan kita. Nah, Tuhan selama berabad-abad memproklamirkan dirinya sebagai sosok agung yang jauh di singgasananya. Tetapi memasuki era zaman kasih karunia. Lewat apa? Lewat korban darah Yesus. Maka Tuhan merestorasi hubungan Tuhan dan umat menjadi Bapa dan anak. Wow, haleluya. Kenapa? Karena Bapa dan anak ini adalah suatu hubungan yang powerful sekali. Ya, makanya ketika Yohanes Pembaptis akan lahir, Zakaria mendapat pesan bahwa Yohanes Pembaptis itu akan diberi kuasa Elia untuk memulihkan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya. Ya, hati orang durhaka, berdosa kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau memulihkan hubungan bapa dan anak. Bukan hanya bapa dan anak secara jasmani, tetapi bapa dan anak, kita sebagai anak dan dia sebagai bapa. Ya, Tuhan mau merestorasi hubungan Tuhan dan umat menjadi bapa dan anak. Tuhan merestorasi hubungan Tuhan dan umat menjadi bapa dan anak. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Tuhan mau merestorasi itu? Karena dalam status Tuhan dan umat itu tidak ada hubungan. Yang ada ketakutan. Ketika kita menghadap Tuhan dalam statusnya Tuhan dan umat, kita penuh dengan ketakutan. Iya kan? Tetapi ketika hubungan kita menjadi bapa dan anak, anytime kita ketemu Tuhan dengan keberanian. Makanya Rasul Paulus berkata dalam surat Ibrani tadi, berkata apa? Hampiri tahta kasih karunia itu dengan apa? Keberanian. Keberanian. Karena sudah sekian tahun bangsa Israel ketemu Tuhan dengan satu ketakutan. Bukan lagi satu sukacita karena hubungan bapa dan anak. Bukan. Get the point? Ya. Jadi kalau ditanya berapa kali orang Kristen menghadap Tuhan, berapa kali orang Kristen tanda kutip naik haji ketemu Tuhan? Jawabannya berapa kali? Lovers of God? Anytime, tidak terbatas, tidak terpengaruh ruang, waktu, dan tempat. Wow, haleluya, haleluya. Ya, sekali lagi kita baca yuk. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tidak ada satuan waktu di ayat ini ya. Ingat ya lovers of God, tidak ada satuan waktu. Sebagai acuan kita bisa ketemu Tuhan. Karena adanya hubungan bapa dan anak. Ya, kita kan mau ketemu bapa kita. Dan ketika kita ketemu bapa kita,
Biasanya seorang anak tidak pernah beretorika. Ya, bapak dan anak, ketika anak ketemu bapaknya, dia tidak pernah sungkan-sungkan, ya. Anak ketemu bapaknya nggak pernah pakai kata-kata yang puitis-puitis. Oh, Bapakku yang baik hati, izinkanlah Ananda menghadap engkau. Ananda membutuhkan pertolongan engkau, ayahanda. Tolonglah Anandamu ini. Apakah seperti itu? Tidak ada. Betul? Setiap anak ketika membutuhkan pertolongan bapaknya, dia cuma teriak, Papa, atau Papi, atau Daddy, help me. Betul? Betul? Dan Tuhan tahu akan isi hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Amin. So, ingin senantiasa ketemu Tuhan dengan mudah, jadilah anaknya. Ya, sekali lagi, jadilah anaknya. Gimana? Gimana caranya? Dengan percaya karya penebusan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Sudah lovers of God? Kalau belum, putuskan saat ini. Putuskan saat ini. Kenapa? Karena keuntungannya buat kita luar biasa. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita perlu menghadap Tuhan. Lovers of God perlu menghadap Tuhan. Mari hampiri tahtanya. Tahtanya disebut tahta kasih karunia. Dan Rasul Paulus berkata apa? Hampiri dengan berani. Alkitab Amplified menerangkan kata keberanian di sini dengan kata tanpa takut, percaya diri, dan berani. Ya, pertanyaannya, kenapa kita boleh punya keberanian menghadap Bapa kita di surga? Roma 3 ayat yang ke-24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Ya, sekali lagi Yohanes 1 ayat ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa sih artinya? Artinya kita bisa mudah ketemu Tuhan, kita bisa berani ketemu Tuhan, ya, tanpa keraguan, penuh percaya diri, kita bisa menghadap Tuhan. Kenapa? Karena Roma 3 tadi berkata, kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan Yohanes 1 ayat 12 berkata apa? Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, yang percaya Yesus dalam nama Yesus, itu diberi legalitas baru, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika kita anak, dia Bapa, kita pasti punya keberanian dan percaya diri ketemu dia. Betul? Ilustrasinya seperti inilah, saudara. Coba mari kita renungkan. Ketika kita masuk ke dalam ruangan atau kamar ayah kita, ya kan? Rata-rata kita masuknya dengan cara bagaimana? Bisa saja kita mengetuk dulu. Tok-tok-tok, setelah itu kita buka. Ya kan? Kita buka sendiri, kita langsung masuk. Kenapa? Anak. Betul? Tetapi kalau kita karyawan menghadap bos kita, kita ketok, tunggu balasan dari dalam. Betul? Iya. Karena kita bukan anaknya. Amin. Kita bukan anaknya. Tetapi anak kita ketemu bapaknya. Tak, tak, tak. Daddy. Gak ada yang nyaut. Buka aja, langsung masuk sendiri. Mungkin dia bisa berkata, Daddy kalau amat sih buka pintunya. Iya kan? Kenapa? Karena dia merasa anaknya. Maka dia punya kepercayaan diri, punya keberanian menghadap kita, ayahnya. Setuju? Nah, ya kan? Nah, jadi berapa kali orang Kristen menghadap Tuhan? Sekali lagi kita renungkan ini. Berapa kali orang Kristen naik haji ketemu Tuhan? Anytime.
tidak terpengaruh ruang, waktu, dan tempat. Ya. Jadi pilih mana? Mau 3 kali atau anytime, anywhere. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pilih mana? Kalau Anda berkata, yes, aku mau yang anytime. Pastikan kita sudah menjadi anak-anaknya. Ya, tetapi renungkan begini lah sahabat. Ingat ini. Sekalipun kita boleh anytime ketemu Tuhan, anytime naik haji tanda kutip ketemu Tuhan, tetap ada hal-hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Mazmur 24 ayat yang ketiga dan keempat berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi artinya beginilah persahabat. Sekalipun kita boleh menghadap Bapa kita, Tuhan kita, anytime, anywhere. Ingat, kita pun harus tetap dalam kondisi kudus. Artinya murni hati, bersih tangan itu bicara kita tidak ada dosa. Ya, kita tidak ada dosa. Jangan ada dosa di dalam kita. Ketika ada dosa, maka kita tidak bisa ketemu Dia. Amin. Sekalipun kita anak. Jadi hati-hati. Hargai hak istimewa, privilege ini dengan senantiasa jaga kondisi kita agar kita selalu layak ketemu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya akan tutup dengan di Resto Padang banyak menu tersaji. Jika kurang, silahkan bertanya. Berapa kali orang Kristen naik haji, tanda kutip ya, kapan saja, karena kita adalah anaknya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan dalam perenungan yang baru.